Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 351-355 Kesempatan. Episode 351. Memang benar bahwa kamu tidak melakukannya dengan baik. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan uang mahar istrimu. Namun, kamu mungkin kehilangan kesempatan. Hari ini, jika kamu memiliki kesempatan untuk bertemu denganku, aku akan memberimu kesempatan ini. Saya akan meminjamkan Anda 100.000 yuan. Tidak hanya itu, tetapi saya juga dapat membiarkan Anda bekerja di perusahaan saya dan menggandakan gaji bulanan Anda. Pria muda itu sangat gembira, benarkah? Terima kasih bos. Terima kasih bos. Hebat, akhirnya saya bisa menikahi Tingting. Pria muda itu bersujud kepada Su Cuming tanpa martabat. Dan Su Cuming berdiri di sana dengan bangga, Mer0K0K, memegang gelas An 99 ur merah, dan berkata, selama Anda mengikuti saya Su Cuming, bahkan jika itu adalah peri, saya akan membiarkan Anda menikahi Anda di rumah. Sebaliknya, selama kamu memprovokasi aku, Su Cuming, bahkan jika kamu menikahi seorang istri di rumah, aku memiliki kemampuan untuk membuatnya meninggalkanmu. Su Cuming sombong dan arogan. Pada saat ini, dia sangat mirip dengan Chen Wanxian dalam film komersial Hong Kong, The Big Times, yang Billy tonton bersama nenek Jeannie. Atau Huo Jingliang dalam Kejadian, yang Billy tonton bersama Jeannie. Mereka semua adalah penjahat besar yang kaya dan menantang. Su Cuming menatap Cheng Wanli dan berkata, Xiao Cheng, kan? Saya akan memberi Anda nomor telepon, Anda dapat meneleponnya dalam 1 jam, dia akan menambahkan Anda WeChat, mentransfer 100.000 yuan kepada Anda, dan akan bertanggung jawab. Untuk mengatur agar Anda bergabung dengan perusahaan. Ya, terima kasih, Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Su Cuming memberitahu Cheng Wanli nomor teleponnya. Setelah Cheng Wanli menuliskannya, dia bersujud beberapa kali lagi dengan rasa terima kasih, lalu bangkit, terima kasih, Tuan Su, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua untuk makan malam. Aku akan pergi. Cheng Wanli ingin pergi dengan puas, tetapi Billy menghentikannya, apakah aku membiarkanmu pergi? Inilah yah yang Billy pinjam berdasarkan hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Gates. Yah ini dikatakan milik Billy, dan Gates sendiri percaya bahwa dia tidak akan memiliki pendapat. Billy adalah pemilik kapal pesiar ini. Namun, ketika orang asing datang ke kapal pesiar Billy, Billy tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi membiarkan Su Cuming berpura-pura menjadi orang baik, menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain dan kebahagiaan orang lain. Dan kemudian pergi seperti ini. Apa yang dia pikirkan tentang Billy? Tahu hukum dan melanggar hukum. Episode 352. Cheng Wanli berbalik dan menatap Billy, yang seumuran dengannya, dan tidak mengerti. Billy berkata dengan sangat serius, ini kapal pesiar saya, apakah saya membiarkan Anda pergi? Su Cuming mengerutkan kening, anak ini di sini untuk meminjam uang. Setelah uang itu dipinjam, mengapa Anda tidak membiarkannya pergi? Apakah Anda masih menyimpannya untuk makan malam? Billy berkata, Anda meminjamkannya uang, tetapi saya belum membuat pernyataan. Su Cuming tertawa dan berkata, sepertinya Anda ingin merampok saya dari orang baik ini. Apakah Anda ingin meminjamkannya 100.000 yuan? Billy memutar matanya ke arah Su Cuming, siapa bilang aku akan meminjamkannya uang? Billy berjalan ke Cheng Wanli dan berkata, kamu adalah mahasiswa top di Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dengan gaji bulanan tidak kurang dari 10.000 yuan. Dengan IQ dan keberanianmu, prospek masa depanmu tidak buruk. Hari ini, kamu tahu hukum dan melanggar hukum, masuk ke kapal pesiar pribadi, dan bahkan berlutut. Hanya untuk mahar 100.000 yuan. Tidakkah kamu berpikir bahwa buku-buku 10 tahun terakhir telah dibaca dengan sia-sia? Cheng Wanli menundukkan kepalanya, saya benar-benar tidak berguna, saya bahkan tidak bisa mendapatkan 200.000 hadiah pertunangan, tetapi saya menghabiskan beberapa juta untuk membeli rumah, pacar saya dan saya berasal dari Yunzhou, dan Anda tahu harga rumah Yunzhou sangat mahal. Tinggi, dan saya benar-benar putus asa,
keluarga pacar saya mengatakan bahwa 200.000 hadiah tidak cukup. Billy berkata dengan keras, kamu seharusnya tidak memberikan hadiah pertunangan sepeser pun. Cheng Wanli dan Su Chuming semua tercengang. Billy melanjutkan, hadiah pertunangan adalah hal yang paling tidak saya mengerti dan paling membuat saya jijik. Bill Gates tidak mendapatkan hadiah pertunangan ketika dia menikah, dan Kobe tidak memberikan hadiah pertunangan ketika dia menikah dengan seorang istri. Di negara manapun yang pernah saya kunjungi, tidak ada yang aneh seperti hadiah pertunangan. Tanda seru petik 2. Kamu baru bekerja selama 2 tahun, dan gaji bulananmu 10.000 yuan. Kamu tidak makan atau minum, dan itu hanya 240.000 yuan. Di mana kamu bisa membeli rumah jutaan dolar dan ratusan ribu mobil. Jika kamu siap untuk ini, dia bersedia menikahimu. Pernahkah kamu berpikir apakah dia akan menikahimu, atau menikahi uang dan rumahmu? Pada saat ini, Billy memikirkan Jeannie. Jeannie adalah seorang wanita yang mencintai uang. Setelah Anda menikah, sekali Anda tidak punya uang, Anda tidak akan dibuang olehnya. Hal yang sama berlaku untuk pacar Cheng Wanli. Jika dia benar-benar mencintai pria ini, dia tidak akan peduli dengan sisa 100.000 yuan. Cheng Wanli diberi pelajaran oleh Billy dan diam. Mengapa dia tidak menanyakan kata-kata ini kepada pacarnya? Dia bertanya. Dia bertanya padanya apakah 100.000 yuan baik-baik saja, mengapa dia harus membayar 200.000 yuan untuk menikah dengannya, dan bertanya apakah dia mencintainya atau tidak. Hadiah pertunangan. Episode 353. Tapi percuma, dia bisa memberitahu Anda dengan percaya diri, jika Anda tidak memiliki 200.000 hadiah pertunangan, Anda tidak akan menikah. Jika Anda tidak membeli rumah dengan uang penuh, Anda tidak akan menikah, dan rumah itu akan memiliki namanya di atasnya. Su Chuming menyesap an 99 lalu meletakkan gelasnya, dan berkata, Billy, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, dan kamu bahkan mendorong Xiao Cheng untuk tidak memberikan 1 sen pun dari hadiah pertunangan. Tanda tanya petik 2. Apakah kamu tidak memaksa pasangan muda itu untuk putus? Kamu tidak mengerti kebenaran membujuk dan tidak membujuk. Billy bertanya kepada Su Chuming sebagai balasan, apakah menurutmu sebuah rumah, mobil ditambah 200.000 hadiah pertunangan masuk akal? Su Chuming berkata, tentu saja itu masuk akal. 200.000 hadiah pertunangan masih kecil. Tempatkan kami di sana, dan mulai dengan 1 juta. Kamu bahkan tidak punya rumah, dan gadis kecil itu akan menikahimu dan minum angin barat laut. Jika kamu tidak bisa mendapatkan ratusan ribu hadiah pertunangan, itu tidak berguna. Buang. Hanya pria yang tidak kompeten yang akan membenci hadiah pertunangan yang tinggi. Billy tidak bisa menahan cibiran, Su Chuming punya uang, tentu saja dia suka mengatakan itu. Jika Billy benar-benar miskin, dia mungkin benar-benar berpikir Su Chuming benar, tetapi dia telah melihat terlalu banyak orang dan terlalu banyak hal, dan teori bengkok Su Chuming tidak dapat menakuti Billy sama sekali. Billy menunjuk Su Chuming dan berkata, tidak heran gadis-gadis kecil saat ini begitu materialistis, sehingga mereka memandang rendah pria pada usia yang sama, karena mereka dicuci otak oleh orang tua sepertimu. Kalian para pria tua dengan posisi tinggi, kaya dan berkuasa, terus menanamkan ide-ide ini pada gadis-gadis muda, dan terus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengejar hal-hal yang lebih baik dan lebih mewah, bahkan jika hal-hal itu sama sekali tidak bisa mereka miliki. Kemudian Anda dapat mematahkan kerugian usia dan mengambil wanita mereka dari pria muda. Su Chuming, saya awalnya mengira Anda adalah pengusaha yang bertanggung jawab secara sosial, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda adalah orang yang tidak tahu malu. Su Chuming juga cemas, kamu kentut. Kamu bocah malang, kamu tidak memiliki kemampuan, kamu menyalahkan orang lain. Jika kamu memiliki kemampuan, siapa yang dapat merebut istrimu? Su Chuming sudah sangat bersalah, dan apa yang Billy katakan barusan menunjuk langsung ke intinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Chuming telah memperoleh banyak wanita muda dan cantik melalui status keuangannya. Beberapa di antaranya memiliki suami atau pacar, dan sangat mencintai objek mereka. Seperti yang Billy katakan, Su Chuming menyebutkan villa, mobil sport, perjalanan, barang mewah kelas atas, dan sebagainya dari waktu ke waktu setelah bekerja. Katakan kepada mereka bahwa wanita harus memiliki ini sebelum mereka hidup sia-sia.
Jika seorang pria tidak bisa membiarkan mereka memiliki ini, pria itu tidak bisa menikah. Di bawah pengaruh halus, Su Cuming tidak perlu mengejar sama sekali. Begitu sup ayam itu ditanamkan di hati para wanita itu, tidur dengan mereka adalah hal yang biasa. Faktanya, Su Cuming menggunakan metode yang sama untuk membujuk Hana menjadi wanitanya. Bertemu pacar saya pada kencan buta. Episode 354. Tidak hanya itu, selama 3 tahun mendukungnya, Su Cuming juga telah menanamkan pada Hana, jangan temukan pria yang Anda sukai, Anda harus menemukan pria yang cakap. Oleh karena itu, Su Cuming sangat yakin bahwa Hana dan Billy tidak dapat bertahan selama setengah tahun. Kemampuan. Billy secara alami mampu. Apakah itu seni bela diri, pertempuran, piano, Billy adalah eksistensi tingkat atas. Tapi ini didasarkan pada premis bahwa dia telah menerima pelatihan profesional yang keras sejak dia masih kecil. Kemampuan apa yang bisa dimiliki pria biasa berusia 20-an, seperti Cheng Wanli? Billy bertanya kepada Su Cuming, kemampuan apa yang kamu miliki ketika kamu berusia 20-an? Su Cuming tidak berbicara lagi, ketika dia berusia 20-an, dia juga tidak kentut. Dia hanya bangkit perlahan ketika dia berusia sekitar 40 tahun. Billy memandang Cheng Wanli dan bertanya, sudah berapa tahun kamu menjalin hubungan dengan pacarmu? Apakah kamu teman sekelas kuliah? Jika demikian, saya sarankan Anda berbicara dengannya lagi, jika dia berencana untuk menyerah untuk 100.000 jika kamu berada dalam hubungan ini, maka istri seperti itu tidak menginginkannya. Cheng Wanli menggelengkan kepalanya, tidak, saya bertemu pacar saya pada kencan buta, dan kami hanya berbicara kurang dari setahun. Keluarganya dari pedesaan, dan pendidikannya tidak tinggi. Dia dulu menjual pakaian, tetapi sekarang dia tidak punya pekerjaan. Billy tertegun sejenak, kondisi wanita ini jelas tidak sebaik Cheng Wanli. Billy bertanya, dia cantik, kan? Cheng Wanli mengangguk malu. Billy menghela nafas dengan emosi, pria lain yang terpesona oleh kecantikan, dan Billy tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang dia, karena dia juga pria yang tampan. Bolehkah aku melihat fotonya? Billy sedikit penasaran, wanita seperti apa yang bisa membuat seorang mahasiswa bekerja begitu keras, dan bersujud kepada seseorang dan mendapatkan mahar yang cukup untuk menikah dengannya. Cheng Wanli mengeluarkan ponselnya dan membuka album foto untuk menunjukkan Billy. Billy meliriknya, dia terlihat baik-baik saja, tetapi di tempat Billy, dia tidak cantik. Mungkin itu adalah dua pacar berturut-turut Billy. Keduanya berada di level Jeani dan Hana, dan mereka tidak lagi tertarik pada kecantikan biasa. Tapi gadis cantik seperti itu jelas merupakan dewi bagi pria biasa. Billy melihat dua lagi, dan tiba-tiba merasa bahwa gadis ini agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Cheng Wanli baru saja mengatakan bahwa dia dan pacarnya sama-sama dari Yunzhou, dan Billy juga tinggal di Yunzhou selama 3 tahun, mungkin mereka benar-benar bertemu. Siapa nama pacarmu? Episode 355. Siapa nama pacarmu? Tanya Billy. Cheng Wanli menjawab, Liu Sueting. Billy segera mengangkat telepon dan memutar nomor Liu Zhengkun, tanya semangka, apakah Anda kenal seorang wanita bernama Liu Sueting, 25 tahun. Dalam waktu kurang dari 5 menit, WeChat Billy terus berbunyi. Liu Zhengkun mengiriminya beberapa gambar satu demi satu. Billy membukanya dan melihat bahwa mereka semua adalah pacar Cheng Wanli, Liu Sueting, dan isi foto itu adalah dia memakai riasan tebal, mengenakan congsam putih tipis, dan minum dengan sekelompok pria. Dia adalah nyonya tambang emas sebelumnya, atau kartu teratas. Apakah tuan muda menyukainya? Dia di Tianhai, dan si gua memberinya 2.000 yuan untuk menemanimu di malam hari. Sekarang dia pergi ke hotel untuk membuka kamar. Aku akan mengirimkan nomor kamarnya nanti. Liu Zhengkun menambahkan. Tidak heran Billy mengira wanita ini akrab. Sebelum Billy ingin menjadi kaisar dunia bisnis Yunzhou, dia memonopoli semua industri seperti catering dan KTV. Semua jenis KTV juga dibeli. Sebenarnya, Liu Sueting adalah mantan karyawan Billy. Billy tidak berbicara, dan menyerahkan telepon kepada Cheng Wanli, lihatlah sendiri, lihat wanita seperti apa yang Anda habiskan dengan susah payah untuk hidup orang tua Anda, dan baca buku selama lebih dari 10 tahun hanya untuk menikahi seorang wanita. Wanita.
Cheng Wanli membeli rumah dan mobil untuk menyiapkan mahar, dan menghabiskan beberapa juta untuk menikahi seorang wanita. Adapun Billy, hanya biaya 2.000 yuan untuk tertidur. Pacarmu sangat murah. Cheng Wanli, yang sudah basah kuyup, dengan hati-hati mengambil ponsel Huawei Porsche milik Billy. Melihat gambar yang dikirim oleh Liu Zhengkun di riwayat obrolan WeChat, mata Cheng Wanli tiba-tiba tegak. Dia mengulurkan jari-jarinya dan terus memperbesar foto, mencoba memastikan bahwa wanita ini adalah pacarnya. Dia terus berusaha mencari tahu perbedaan antara wanita di foto dan pacarnya, tapi sayangnya, itu semua menipu diri sendiri. Wanita di foto itu adalah pacarnya, tidak diragukan lagi.